Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib kali ini kita akan membahas tentang sholatul janazati, sholat janazah. Kemudian sebelum memasuki sholat janazah, maka kita akan membahas tentang mayat lubu minal muslimi qoblal maut. Apa yang mesti dilakukan seorang muslim sebelum meninggal, ketika sakit, kemudian ketika sakaratul maut sampai dengan meninggal, kemudian pasca meninggal dan lain sebagainya. Kita akan membahas pada pertemuan kali ini dan yang akan datang insyaallah. Al-mabhasul awwalu, pembahasan yang pertama adalah mayat lubu minal muslimi qoblal mauti. Apa yang mesti dilakukan seorang muslim sebelum meninggal. Yang pertama adalah al-isti'dadu lil maut. Hendaklah kita mempersiapkan diri untuk kematian. Kenapa sebabnya? Karena al-mautu jisrun baina hayatain. Mati itu adalah jembatan antara dua kehidupan, hayatud dunya, kehidupan dunia, wa hayatul akhirah, dan kehidupan akhirat. Wa dunya mazru'atun lil akhirah, dunia itu merupakan tempat bercocok tanam untuk bekal nanti di akhirat. Faman amila solihan fi dunyahu, barang siapa yang berbuat baik di dunianya, naja min su'il hisab wal azabi fil akhirah, maka dia akan selamat nanti di akhirat. Wa kana minal khalidina fi jannanillah, dan akan kekal nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa man amila su'an, barang siapa yang beramal tidak soleh, beramal yang buruk, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana minal mu'azzabina fi nari jahannam, maka ia akan mendapatkan siksaan di neraka jahannam, illa ayya'fu wallahu anhu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkannya. Jadi yang pertama adalah kita harus mempersiapkan diri menuju ke alam akhirat atau menuju kematian. Kemudian yang kedua adalah iyadatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Pasti ada sebelum meninggal, pasti ada sakitnya dulu, atau ada juga yang langsung meninggal, biasanya seperti kejadian-kejadian bencana dan lain sebagainya, atau tabrakan dan lain sebagainya, langsung meninggal. Tapi ada yang sakit terlebih dahulu, maka tusannu iyadatul marid, disunnahkan mengunjungi orang sakit. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengunjungi orang sakit, karena merupakan hak muslim terhadap muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi alal muslimi situn, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Iza laqitahu fasallim alaihi, ketika kita bertemu maka ucapkan salam, assalamualaikum. Wa iza da'aka fa'ajibhu, yang kedua ketika diundang maka jawab undangannya atau datang. Wa iza istan sohaka, ketika ada orang yang meminta nasihat, fansohlahu, maka nasihati. Yang ketiga, wa iza atosa fahamidallahu fasamathu, apabila bersin maka hendaklah jawab, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah misalnya. Wa iza marido, kalau sakit, fa'udhu, maka kunjungi orang tersebut. Wa iza mata, kalau meninggal, fatsba'hu, maka iringi jenazahnya sampai ke kuburan. Nah, ini merupakan hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Kemudian
setelah itu tema berikutnya adalah ar-ruqyah, meruqyah. Meruqyah orang yang sakit. Wa iza dakhala ala maridin, ketika kita masuk ke orang yang sakit yang kita kunjungi, maka da'alahu bis shalah, kita disunnahkan untuk berdoa dengan kebaikan. Waraqahu, dan meruqyahnya. Ruqyah itu bukan bentuknya bukan hanya yang kita pahami, tapi ketika mengunjungi orang sakit pun kita bisa meruqyahnya. Gimana caranya? Qala Sabit li Anas, ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik. Qala Anas berkata, afala uraqqika bi ruqyati Rasulillah SAW. Ya Abu Hamzah, bagaimana saya caranya meruqyah orang yang sedang sakit seperti ruqyahnya Rasulullah SAW? Qala, kata Anas, Allahumma rabbin nas izhabil ba's isfi antas syafi la sifaa ila sifauka la yughadiru saqama. Nah, ini doa ketika kita mendoakan orang sakit, termasuk ruqyah juga, termasuk ruqyah. Kemudian juga ada di riwayat Abu Sa'id, bismillahi uraqqika min kulli shay'in yuzika min syarri kulli nafsin wa ainin hasidatin Allahumma yasfika. Kemudian juga ada doa yang lain, ini termasuk ruqyah ketika kita mengunjungi orang sakit. As'alullahal azim rabbil arsil azim ayyasfiyaka afahullahu ta'ala min zalikal marad. Nah, ini yang disunnahkan ketika kita mengunjungi orang sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah mujamalatul marid. Ketika ada orang sakit, maka kita diperintahkan untuk bermujamalah. Bermujamalah itu artinya memotivasi orang yang sakit agar disembuhkan, sabar dan lain sebagainya, keluarganya disabarkan dan lain sebagainya. Itu masuk dalam tema mujamalatul marid dan lain sebagainya. Kemudian asyaqwa was-sabar wa husnizon, kita diperintahkan untuk mendoakan supaya sabar, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengunjungi orang sakit, menasihati orang yang sedang sakit. Nah, bagaimana hukumnya? Karahiyatut tamannil maut. Hukumnya adalah ia minta disegerakan mati. Misalnya orang yang sudah lama sakit, sakitnya membuat keluarganya repotan, akhirnya ya Allah cepat matiin saya dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Nah, di sini para ulama mengatakan yukrahu, dimakruhkan, tamannil maut, berangan-angan untuk mati, ingin mati. Nah, itu makruh hukumnya. Lidurrin nazala bil mar'i, karena misalnya dia punya penyakit di badannya yang bisa menyusahkan orang lain, misalnya stroke dan lain sebagainya, akhirnya menyusahkan orang lain, gitu. Nah, itu dimakruhkan kita meminta mati, buru-buru mati dan lain sebagainya supaya tidak menyusahkan misalnya. Kenapa sebabnya? Karena ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, kata Nabi, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asobahu. Janganlah salah satu dari kalian berangan-angan untuk minta mati karena ada bahaya, ada sakit yang menimpa. Ada sakit, misalnya kakinya nggak bisa jalan, akhirnya membuat orang kerepotan. Nah, akhirnya ia berdoa supaya cepat dimati dan lain sebagainya. Tidak boleh, makruh. Tapi yang dibolehkan adalah yang diajarkan, falyakul Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan bi. Ini doanya, ya Allah, hidupkanlah saya kalau seandainya hidup itu lebih baik bagi saya. Wa tawaffani, dan matikanlah saya makanatil wafatu khairan li, kalau memang mati itu lebih baik dari saya, lebih baik bagi saya. Begitu. Jadi doanya seperti itu supaya tidak terkena hadis Nabi, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asobahu. Tidak boleh seseorang itu berangan-angan atau minta supaya mati, orang belum ajalnya akhirnya ngarap-ngarap mati mulu. Nah, itu tidak boleh, hukumnya makruh, lidurrin asobahu, karena misalnya penyakit yang menimpanya. Fa'in kana, kalau pengen mengucapkannya, falyakul, maka berdoa seperti ini, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah saya
jika kehidupan ini lebih baik dari saya, hidup ini baik bagi saya, wa tawaffani, dan matikanlah saya, maka natil wafatu khairon li, kalau wafat itu adalah lebih baik bagi saya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh kita berangan-angan minta mati dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah at-tadawi, berobat. Ya, ini juga disunnahkan, berobat. Ya, jadi nggak bisa kita hanya berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya, nggak berobat. Ya, tidak. Nah, ini harus ikhtiar berobat, karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, Bukhari Muslim, innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu dawaan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan penyakit kecuali Allah berikan obat baginya. Kemudian di hadis Ibnu Mas'ud, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu dawa. Allah tidak akan menurunkan penyakit illa wa anzalalahu dawa, kecuali Allah akan turunkan obatnya. Nah, ini yang diperintahkan agar kita berobat, tidak bisa kita tidak berobat. Kemudian yang berikutnya adalah taubatal ya'si wa imanil ya'si wa iyadatiz zammi, bagaimana mengunjungi orang yang pernah kita benci, mengunjungi orang yang sakit, yang orang tersebut ya membenci kita, menzolimi kita dan lain sebagainya. Nah, tidak diharamkan laba sabihi, tidak mengapa. Kenapa? Sebabnya karena Rasulullah SAW pun pernah mengunjungi orang yang sakit yang pernah menzolimi Rasulullah SAW di Mekah ya. Ketika Rasulullah SAW dihina, kemudian Rasulullah SAW dicaci maki, ya, kemudian dilemparkan kotoran dan lain sebagainya. Kemudian ketika ia sakit, fa'atahun Nabi ya'uduhu, Nabi Muhammad SAW mengunjunginya, walaupun ia menzolimi Nabi. Faqa'ada inda ra'sihi, kemudian Nabi duduk di sisinya. Kalau dia misalnya orang yang non muslim, kemudian aslim, maka Rasulullah SAW mendoakan supaya ia dapat hidayah agar masuk Islam. Tapi kalau misalnya ia orang muslim, ya doakan supaya cepat sembuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mayustahabbu halatul ihtidor. Apa yang dilakukan ketika halatul ihtidor, ya, ketika sakaratul maut, ya, maut hendak hadir di sisi orang tersebut. Ya, biasanya orang yang menemaninya tahu ini sudah sakaratul maut ini, atau sudah ngap-ngapan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah disunnahkan idja'uhu ala janbihil aiman ilal kiblah, memposisikan orang yang sakaratul maut itu ke arah kiblat, ya, ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa idja'uhu, ia hadapkan ke arah kiblat. Idja itu hadapkan, ala janbil aiman, ke hadap ke arah kanan. Kalau memang dia bisa. Tapi kalau tidak bisa, fa in ta'adzara lidhaikil makan, karena misalnya sempit tempatnya atau dia tidak bisa bergerak, maka mustalqiyan ala qafahu wa wajhahu wa qadamahu nahwal qiblah, maka cukup ia posisinya muka, kemudian badan sampai dengan kaki dia menghadap ke arah kiblat. Jadi palanya di sebelah timur misalnya, kemudian badannya, kemudian kakinya menghadap ke arah ke arah barat begitu, atau ke arah kiblat. Nah, ini yang disunnahkan ke arah kiblat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kiblatukum ahya'an wa amwatan istaqbali bi al-kiblah. Kiblat kamu hidup maupun mati itu adalah ke arah kiblat, maka hadapkanlah ke kiblat. Hadis riwayat Imam Darul-Qutni dan Ibnu Majah. Nah, kemudian yang kedua setelah menghadapkan ke arah kiblat, ya, talqinihi syahadah marratan, ditalkin, ya, diiringi dengan syahadat la ilaha illallah. Nah, orang yang merasakan atau sakaratul maut, ya, sudah sudah pengen meninggal gitu, ya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, laqinu mautakum
la ilaha illallah. Talqinlah, iringilah orang yang meninggal itu bahwa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Kalau dia mendengarkan yang didengar la ilaha illallah. Kenapa sebabnya? Karena di dalam hadis Muaz riwayat Abu Daud dan Hakim, man akhiruhu kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Jadi ketika kita ya misalnya ada yang sakit, keluarga kita sakitnya dia nggak bisa bergerak, tapi pendengarannya dia masih mendengar, maka diusahakan memperbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nah, biar dia dengar. Nah ketika tiba saatnya malaikat maut mencabutnya, dia sudah mendengar la ilaha illallah, dalam hatinya mungkin bisa dia ikutin. Kita nggak tahu kan, namanya juga sakit. Misalnya sakitnya, kalau sakitnya ICU kan ini apa namanya, kita nggak tahu dia ngomong bisa apa tidak. Apalagi sakit stroke yang ngomongnya nggak bisa. Yang penting minimal dia bisa dengar. Kecuali kalau nggak bisa dengar, nah itu yang repot lagi. Wa qala al-Hanafiyyah wal Malikiyah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan sebagian Imam Ahmad mengatakan bahwasanya laqidu mautakum la ilaha illallah, hadis ini hanya cukup sampai dengan mayat tersebut meninggal. Setelah itu sudah tidak ada pembacaan la ilaha illallah, talqinnya sampai selesai situ. Wa qala Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i mazhabnya berpendapat sampai ia meninggal pun masih bisa ditalqin. Makanya kalau kita lihat udah meninggal pun la ilaha illallah, sampai ke kuburan pun la ilaha illallah. Nah, begitu. Jadi talqinnya bukan hanya sebelum meninggal, tapi terus sampai meninggal, sampai dengan ke alam kubur pun dia membaca talqin la ilaha illallah. Nah, ini yang terjadi perbedaan. Kenapa? Karena memahami laqinu mautakum itu. Talqinlah kamu mautakum, orang yang meninggal. Dari mulai mautat itu dipahami pengen meninggal sampai dengan masuk ke dalam kuburan. Bahkan ada lagi sampai dengan wa adhafal Hanafiyah, ini juga terjadi perbedaan di sini. Imam Abu Hanifah menyandarkan la yulaqqin ba'da talhidihi. Nah, tidak ditalqin kalau sudah dikuburin. Wa wada'ahu fil qabri wa in fa'ala fatalqin. Kalau misalnya dia melakukan talqin la ilaha Allah, maka tidak bisa dia ditalqin. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i berbeda. Wa in fa'ala, kalau dia mentalqin terus sampai dengan liang lahat, fatalqin masru'un, maka talqin itu masih bisa disyariatkan. Nah, ini yang terjadi perbedaan pemahaman terkait dengan masalah la ilaha illallah ketika hendak meninggal dan sampai dengan masuk ke alam kubur setelah meninggalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah qiraatul Quran indal muhtadir. Ini sebelum masuk fikih jenazahnya ya. Membaca Al-Quran ketika orang yang sebelum meninggal tadi, pengen meninggal itu meninggal dan juga setelah meninggal, apakah boleh atau tidak? Qolal Malikiyah, Imam Malik wa Ahmad bin Hambal dan Hanabilah mengatakan tukrahu al-qiraah indal maut in fa'alahu kama takrahu al-qiraah ba'dal maut. Ia tidak disunnahkan ia membaca Al-Quran ketika sebelum, setelah dan meninggal, begitu, tidak disunnahkan. Kemudian waqala Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya disunnahkan membaca Al-Quran. Tapi ulama-ulama yang mutaakhirun ya, lakinnal mutaakhirun ala annahu la ba'sa bi qiraatil Quran wa dzikr wa ja'li sawabihi lil mayyit wa yahsulu lahul ajru insyaallah. Dan ajarnya itu ganjarannya bisa sampai kepada mayit tersebut. Berdasarkan apa? Nah, di sini berdasarkan dalil iqra'u ala mautakum yasin. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa Ahmad. Ini pemahaman dari kalimat iqra'u ala mautakum yasin. Bacalah bagi orang yang meninggal itu adalah yasin. Nah, ini yang menjadi poin perbedaan ulama terkait dengan lafaz teks hadis iqra'u ala mautakum yasin. Kemudian yang selanjutnya adalah an-na'yu, larangan untuk
bagaimana hukumnya mengumumkan orang yang sedang meninggal, ya. Misalnya tetangga kita meninggal, mengumumkan di masjid atau di tempat-tempat umum dan lain sebagainya, ya. Qalal jumhur ghairul hanabilah, pendapat jumhur selain Imam Ahmad bin Hambal, la ba'sa bi'i'lamin nas, tidak masalah mengumumkan kepada manusia bahwasanya si fulan meninggal. Kenapa sebabnya? Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'a, ia mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya ketika Raja Najasyi meninggal, fil yaumil ladzi mata fihi, ketika Raja Najasyi meninggal. Raja Najasyi yang di Afrika itu, yang ketika sebagian sahabat berhijrah ke Habasyah, ketika di Mekah, masih di Mekah, ada sebagian kira-kira 70-an sahabat hijrah ke Raja Habasyah. Nah, itu sejarahnya sudah maklum. Nah, ketika meninggal, Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya Raja Najasyi telah meninggal dunia. Wa annahu na'a Ja'far bin Abi Thalib, Nabi pun mengumumkan Ja'far bin Abi Thalib meninggal, wa Zaid bin Harisah, wa Abdullah bin Rawah, dan Abdullah bin Rawah itu juga diumumkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya boleh mengumumkan tetangga kita atau saudara kita meninggal, diumumkan misalnya, itu boleh, misalnya mengajak sholat janaiz dan lain sebagainya. Tetapi waqalal Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya yukrahu, dimakruhkan. Kenapa sebabnya? Karena memang ada hadis riwayat Huzaifah di sini, riwayat Turmuzi, kata beliau, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengumumkan orang yang meninggal, diumumkan gitu. Nah, rupanya para ulama di sini mengomentari, di antaranya adalah Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhazzab, Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, bahwasanya larangan tersebut, hadis Huzaifah ini, larangan Rasulullah SAW adalah ketika mengumumkannya berlebih-lebihan, seperti na'inya adalah orang jahiliyah. Jadi qala Ibnu Umar berkata, al-izanu bil mayyiti na'a bil jahiliyah. Jadi ia mengumumkannya itu istilahnya berlebih-lebihan begitu ya. Sampai di mana-mana ada pengumumannya terus berlebih-lebihan. Orang-orang jahiliyah biasanya seperti itu. Maka Rasulullah SAW melarangnya. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hambal, tidak boleh mengumumkan orang yang sudah meninggal, Tapi menurut jumhur tadi, berdasarkan hadis Raja Najasyi, ketika Rasulullah SAW mengumumkan kematiannya, tandanya ini yang dijadikan dalil oleh jumhur. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk kepada sholat janazah. Sebelum sholat janazah itu, yang pertama yang harus dilakukan adalah persiapannya terlebih dahulu. Persiapannya, di antaranya adalah al-isra'u bitajhiz, persiapan untuk melakukan 3. Yang pertama adalah qada'id duyun, membayar hutang-hutang. Orang yang meninggal itu dibayar hutang-hutangnya. Kemudian at-tajhiz, mempersiapkan, baik itu memandikan, mengkafani maupun menguburkan. Kemudian yang ketiga adalah wa tafriqi wasiyatihi, dan segera melihat apakah ada wasiatnya atau tidak. Kalau ada, apa itu wasiatnya, supaya pihak keluarga tahu apa wasiatnya, karena itu adalah bagian daripada proses sebelum mayit itu dikebumikan. Jadi ada 3 persiapannya. Yang pertama adalah tajhiz, ya, memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menguburkan, dipersiapkan, kemudian membayar hutang-hutangnya, dan juga tafriq wasiyatihi. Jadi menjelaskan atau membedakan apakah ada wasiat bagi orang yang meninggal tersebut kepada ahli warisnya, atau orang lain diwasiatkan atau tidak. Nah, ini yang perlu dilakukan. Yang terkait dengan qada'id dain, membayar hutang, nah ini diharuskan ya. Karena apa sebabnya? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Turmuzi, nafsul mukmini, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqun bidainihi,
tergantung atau digantung, tergantung pada utangnya, hatta yaqdiya anhu, sampai dibayar itu utangnya. Kasihan kalau nggak dibayar hutangnya, keburu meninggal, maka ahli warisnya kudu membayarnya. Kira-kira hutangnya apa saja waktu hidupnya, karena supaya nanti ketika di hari kiamat masih ada tunggakan hutang, nanti repot. Maka nanti bisa jadi pahalanya akan orang yang pernah ia dapatkan hutang tersebut, bisa buat orang tersebut. Nah, ini hadisnya, hadis Abi Umamah, mandana bidainin fi nafsihi wa fa'uhu. Barang siapa yang punya hutang, ya, maka hendaklah dibayarkan. Wa mata, kalau dia meninggal, bayarkan oleh ahli warisnya. Tajawazallahu anhu wa ardo gharimahu bimasa'a. Maka selesai urusannya. Wa mandana binainin wa laisa fi nafsihi wa fa'uhu. Dan kalau dia punya hutang dan nggak ada yang bayarin ahlul baitnya, iktasallahu li gharimihi minhu yaumal qiyamah, nanti maka akan terus nanti ditagih sampai hari kiamat. Akhrajahu Tabrani wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dan Imam Nasa'i. Maka penting membayarkan hutang, ya, bagi ahli warisnya sangat penting sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan persiapan tagsilul mait, memandikan mait. Bagaimana memandikan mait? Yang pertama hukumnya, ghuslul mayyiti fardu kifayatin. Memandikan mait itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang mandiin, gugur semua sekampung. Tapi kalau nggak ada yang mandiin, maka dosa semua sekampung, karena itu merupakan fardu, kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau nggak ada yang mandiin, dosa semua. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dengan air dan sidr, wa kaffinuhu, daun bidara, ya, wa kaffinuhu bi saubaihi, dan kafankanlah dengan dua baju. Ada dua lapis, itu berarti dikafankan dengan dua lapis. Lalu walau dufina qoblal ghusli, bagaimana kalau misalnya ia sudah dikuburin tapi belum dimandiin? Nah, ini kasusnya dibahas juga oleh fikih. Lazima nabsuhu wa yughsal, mesti dia diangkat lagi dan dimandikan, ya, karena itu merupakan kewajiban dimandiin. Fa illam yujad illa ba'dul mait yughsalu wa yusalli alaihi inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Bahkan kalaupun masih ada sedikit tubuhnya dia belum dimandiin, maka dia harus dimandiin sebagian tubuhnya. Makanya penting kalau memandikan mayit itu, karena dia sudah wajibnya adalah wajib kifayah gitu. Kecuali ada kondisi-kondisi atau golongan-golongan yang tidak perlu dimandikan, seperti orang yang mati syahid dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada golongan-golongan yang tidak perlu dimandikan. Tapi kalau yang normal, mati dalam keadaan normal, maka dia wajib dimandikan. Bahkan ini para ulama, ya, kalau sudah dikuburin belum dimandiin, ambil lagi karena merupakan kewajiban. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ini yang berkata bahwasanya kalau misalnya dia sudah dikuburkan tapi sudah tidak memungkinkan untuk dimandikan, ya, seperti tubuhnya sudah rusak dan lain sebagainya, jaza wa ta'azzaro, maka dia boleh tidak dimandikan, wa ta'azzaro, dan sudah menjadi uzur, tapi dosa seluruh kampung, karena fardu kifayah memandikan mayit merupakan fardu kifayah. Kemudian yang kedua adalah sifatul ghasil. Siapa orang yang memandikan? Orang yang memandikan, yagsilu al-rajulu rajula. Nah, ini yang memandikan itu laki-laki mandiin laki-laki. Wa tagsilul mar'atul mar'ata, dan wanita mandikan wanita. Jadi kalau mayitnya laki-laki, maka yang mandiin laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, maka yang mandiin perempuan. Fakullun minhuma aula bijinsihi, maka tergantung jenisnya jadinya. Kalau laki-laki yang mandiin laki-laki, perempuan yang mandiin perempuan. Lalu bagaimana kalau misalnya anaknya atau misalnya istrinya memandikan suaminya? Hal yagsilur rajulu zaujatahu amla, apakah boleh seorang suami memandikan istrinya atau tidak? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama antara pendapat jumhur dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Qala al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah dulu. Imam Abu Hanifah mengatakan la yajuzu lirrajuli ghusla zaujatihi. Enggak boleh seorang suami memandikan istrinya. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah.
Kenapa sebabnya? Karena lin kitoin nikah bisa babi mautihi. Karena sudah terputus tali pernikahan dengan sebab meninggal. Jadi kalau sudah meninggal sudah putus ininya tali pernikahannya, maka tidak boleh seorang suami mandikan mantan istrinya, bahasanya kalau kata Imam Abu Hanifah, yang tidak boleh. Jadi laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Wa qalal jumhur, sedangkan jumhur ulama, jumhur semua kebanyakan mayoritas, ya juzu likullin minaz zaujain ghuslal akhar ba'dal maut. Boleh seorang suami memandikan istrinya atau sebaliknya seorang istri memandikan suaminya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah berdasarkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min janazatin lil baqi wa ana ajidu sodaan fi ra'si wa aqulu wa ra'sahu faqala bal ana wa ra'sahu madurruka walau mutti qabli. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya saya mati duluan tolong mandikan pada Aisyah. Kalau kamu mati duluan saya akan mandikan. Begitu intinya. Wa kanat Aisyah lau istaqbaltu min amri mastabdartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisaahu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memandikan mayit perempuan kecuali istri-istrinya. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib ghassala Fatimah. Ali memandikan Fatimah istrinya. Wa ausa as-Siddiq zaujatahu, sedangkan Abu Bakar Siddiq berwasiat kepada istrinya Asma untuk memandikan kalau dia sudah meninggal. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur. Lalu bagaimana kalau anaknya laki-laki memandikan ibunya perempuan, atau sebaliknya bapaknya laki-laki, anak perempuannya memandikan bapaknya. Tetap wa aulan nas di sini yang paling utama. Kalau misalnya ada anak perempuannya, berarti yang mandiin adalah anak perempuannya. Kalau ibunya meninggal, anak perempuannya. Yang laki-lakinya mendingan ngurusin yang lain begitu. Kemudian kalau misalnya yang mandi adalah yang meninggal bapaknya, maka anak laki-lakinya yang memandikan, berarti anak perempuannya ngurusin yang lain. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa sebabnya? Karena memang yang terjadi antara suami dan istri saja yang dinas teksnya. Walaupun ada sebagian ulama yang mengkiaskan anak dengan bapak itu kan masih satu keluarga inti, maka boleh misalnya. Tapi menurut saya yang paling kuat adalah tetap laki-laki mandiin laki-laki, perempuan adalah perempuan. Illa kecuali tadi kalau kasusnya suami dengan istri, maka mazhabul jumhur ulama mengatakan dia boleh seorang suami mandikan istrinya berdasarkan tadi riwayat-riwayat yang sudah dijelaskan tadi. Apa syaratnya? Syarat-syaratnya orang yang memandikan itu juga ada syaratnya. Yang pertama adalah al-Islam, orang Islam. Fala yasihhu qaunul ghasil kafiron. Tidak sah memandikan orang yang memandikan itu orang kafir. Kenapa sebabnya? Li'annal ghusla ibadah. Karena memandikan mayit itu ibadah. Bukan mandi kayak biasa begitu, tapi mandi ibadah. Ya ibadah itu kan salah satu ibadah ketika jenazah itu adalah mengkafani, itu bagian dari ritual ibadah. Sehingga yang memandikan pun adalah muslim juga. Ini syarat yang pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Dia niat untuk memandikan mayit. Kemudian yang ketiga adalah al-aql. Dia berakal. Li'anna ghairal aqil laisa ahlan linniyah. Karena orang yang tidak punya akal, orang gila dan lain sebagainya, tidak berhak untuk memandikan mayit. Ma yustahabbu fil ghasil, apa yang disunnahkan bagi orang memandikan. Yusalu ayyakunal ghasil siqatan aminan arifan. Orang memandikan itu dia harus siqoh, terpercaya, arifan, dia harus benar-benar tahu hukum-hukum memandi, hukum-hukum mandi mayit, harus tahu dia yang memandikan itu. Kenapa? Karena ya dia siqoh amanah itu karena dia ya istilahnya bakal memandikan seluruh tubuhnya, seluruh tubuh mayit tersebut. Sehingga kata Ibnu Umar di sini, la yaghsilu mautakum illal ma'munun. Tidak boleh seseorang memandikan mayit kecuali dia adalah orang yang amanah. Apalagi kalau orang lain yang memandikan.
Laki-laki mandiin laki-laki, makanya bagusnya laki-laki mandiin yang laki-laki, perempuan mandiin yang perempuan supaya menjaga amanah tadi, karena orang lain, dan syaratnya adalah amanah. Juga berdasarkan hadis Nabi, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah wa man ghassala mayyitan fa adda fihil amanah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Wa man ghassala mayyitan, dan barang siapa yang memandikan mayit fa adda fihil amanah, maka hendaklah patuhilah amanah tersebut ketika ia memandikan. Jangan diumbar dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana keadaan orang yang dimandikan? Al-akmal wad'ul mayyiti bimau'in dukhalin anin nas. Yang paling afdol sempurna adalah mayitnya tersebut diletakkan di tempat yang sepi dari manusia. Jadi jangan di tempat ramai. Mustawrun alal lauhin, kemudian tertutup. Ya, kalau misalnya dia ada kain, ya kain ditutup sama kain. Jangan diablak begitu bahasanya, kelihatan sebenarnya. Benar-benar dia tertutup dinding-dindingnya, misalnya pakai kain dan lain sebagainya. Kemudian wa yakunu tahta sakin li'annahu astaru lahu, dan juga dianjurkan adalah ditutup pakai kain. Jadi tidak telanjang begitu, tapi di atasnya dikasih kain, kemudian mandiin bawahnya. Jadi jadi mayitnya kemudian dikasih kain dulu di atasnya, kain, kemudian dimandiin mandi bawahnya begitu. Jadi tidak diablak begitu ya, tidak dibuka secara total, tapi dimandiin dia sebagai kain. Kemudian biasa mandi, tapi dia ditutupi pakai kain. Surutu ijabil gusli, syarat-syarat wajib mandi. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol sebelum kita lanjut. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak jelaskan bahwa katakan bahwa suami atau istri tidak boleh memberikan pasangan. Iya, karena sudah terputus ininya, akadnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Imam Abu Hanifah, kenapa suami tidak bisa memandikan istrinya? Karena dia sudah terputus jejak pernikahannya. Karena kalau sudah meninggal maka sudah putus, dia menyandang status duda. Sudah nggak menikah lagi dia, bukan menikah statusnya, tapi sudah duda. Kenapa? Sudah meninggal istrinya. Maka ketika dia sudah meninggal berarti dia bukan mahramnya lagi. Nah, ini yang menjadi poin kenapa Imam Abu Hanifah mengambil seperti itu. Udah mahramnya lagi, nggak bisa dipegang-pegang oleh seorang suaminya. Berarti harus perempuan yang lain, bukan laki-laki atau suaminya. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Ini yang memang Imam Abu Hanifah dalam metodologinya dia lebih ketika ada hadis tadi kan ada hadis terkait dengan Rasulullah memandikan ada asar-asar, atau kemudian ada hadis-hadis memandikan suami memandikan istrinya, Rasulullah, Aisyah dan lain sebagainya, ada Ali. Beliau tidak dalam posisi tidak menerima hadis itu. Para ulama mengomentari di sini Imam Abu Hanifah itu metodologinya adalah ketika seorang suami sudah selesai akad nikahnya, maka sudah bukan mahram lagi. Sama seperti orang yang menikah dengan istri, ya, suami menikah istri, kemudian istrinya meninggal, menikah lagi dengan kakaknya, maka boleh. Tapi kalau istrinya masih ada, nggak boleh, karena la yajma'u bainal ukhtain, nggak boleh kakak adik digabung jadi satu menikah, nggak boleh. Tapi kalau yang satu sudah meninggal atau dicerai misalnya, itu boleh. Tapi kalau misalnya sudah meninggal, boleh juga, nggak boleh. Artinya kalau masih hidup nggak boleh. Tapi dalam masih satu suami. Artinya dengan putusnya dia dengan meninggal, maka berarti otomatis dia putus sebagai ikatan akdun nikah tadi. Ikatan nikahnya sudah putus. Makanya Imam Abu Hanifah inqita'un nikah, dalilnya adalah terputusnya nikah, sehingga nggak boleh seorang suami memandikan istrinya gitu ya. Tapi tadi jumhur mengatakan membolehkan. Itu dalilnya itu saja sebenarnya. Dalilnya inqita' akdin nikah, terputusnya akad nikah. Sudah terputus, dia sudah nggak ada
hubungan lagi dengan mayit tersebut kan, ini bukan ininya lagi, bukan suaminya lagi, dan tidak, akad nikahnya sudah terputus maksudnya. Nah ini yang menjadi poinnya. Tapi menurut saya sih yang lebih kuat adalah jumhur. Bagaimanapun juga ya, tetap dia istrinya, nanti di akhirat pun dia akan bertemu lagi dengan suaminya itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Oh iya. Dan sahabat saya hadisnya tidak masuk surga seorang wanita yang laki-lakian banci. Nah, yang banci ini dimandikan apa kata? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tetap dimandikan ya, karena memandikan itu adalah sebuah kewajiban. Dia manusia, dia kewajiban manusia. Orang yang meninggal, kalau dia meninggal, dia tetap dimandikan. Cuman masalahnya yang mandiin siapa gitu ya? Yang mandiin siapa? Tapi saya baca di komentar para ulama, kalau yang khunsa, ini khunsa ya, bukannya banci, bukan beda kelamin, laki-laki berubah menjadi perempuan atau perempuan, tapi khunsa itu orang yang punya kelamin dua. Kalau dia punya kelamin dua, ada dua kelaminnya, itu namanya khunsa, maka dia dilihat condongnya ke arah mana. Jadi misalnya dia ketika baliknya dia ke arah perempuan, maka dia menjadi perempuan dan dimandikannya oleh perempuan berarti. Kalau misalnya dia laki-laki menjadi laki-laki, dimandikannya oleh laki-laki. Tapi kalau kasus yang banci ini karena perubahan jenis ini, karena memang kan itu nggak boleh ya. Kalau khunsa kan memang sudah takdir Allah ada dua kelamin. Zaman dulu nggak ada operasi, zaman sekarang mungkin bisa operasi. Zaman dulu nggak ada, makanya tetap ada di fikih-fikih. Jadi tinggal orang tersebut jadi apa dia nantinya. Kalau laki-laki berarti dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Nah kalau yang banci ini, dia biasanya para ulama berijtihad. Kalau saya baca itu berijtihadnya ketika dia dilahirkan apa. Kalau dia misalnya memang jadi laki-laki, dilahirkannya adalah perempuan, berarti perempuan dia sebenarnya. Kalau dilahirkannya perempuan, dijadikan dia kalau laki-laki dilahir kemudian dijadi perempuan, berarti dia laki-laki. Memang sulit ini kasus yang seperti ini, tapi menurut saya itu tadi seperti itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau dimandikan oleh keluarganya lah ya, minimal ya. Satu lagi ya, silakan. Iya, bangkai. Jadi ketika kita memandikan si mayit, ada beberapa kejadian misalnya karena mungkin jadi langsung setelah disucikan itu orang yang memandikan belum sempat bersih. Jadi pengennya menyolatkan, sampai menyolatkan, ketika udah apakah memang boleh, jadi langsung aja gitu. Atau memang harus mandi dulu atau bukan mandi, mensucikan dulu. Iya. Yang kedua adalah sunnah. Mungkin nanti ada sunnah dalam memandikan. Iya ya. Pertama bisa semua lubang-lubangnya, tadi ada unsur amanah dari akan untuk air. Iya. Ada kotoran. Apakah lubang-lubang semua lubang-lubang harus dibersihkan? Contoh ada mereka ada dulu. Ada beberapa penyakit yang mungkin saya pernah menemukan itu agak susah. Dia masuk ke makan sampai makan itu makan itu. Ya kalau yang pertama itu memang manusia itu mayit tapi dia tidak najis. Dia tidak najis, artinya suci dia ya. Walaupun bangkai dia suci, artinya megang mayit itu tidak harus wudhu lagi. Tidak harus wudhu lagi. Tapi memang ada pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan wudhu lagi. Tapi itu wudhunya apakah wudhu karena najis atau memang karena sunnah berwudhu. Memang ada terkait dengan ketika habis mandi, kemudian ada hadisnya tentang terkait dengan dia sunnah kembali untuk wudhu atau mandi. Memang ada. Iya ada. Jadi habis memandikan mayit, iya.
Iya, habis memandikan mayit itu betul. Habis memandikan mayit disunnahkan, ada hadisnya terkait dengan sunnahkan berwudu atau mandi, itu ada hadisnya. Tapi itu bukan berarti mayit mayit manusia itu bangkai, tidak. Najis. Jadi mayit itu tetap dia bangkai, tapi dia tidak dihukumi najis. Kenapa? Sholat di atas makam nggak apa-apa sholatnya, nggak sekedar sholat ya. Oh, di atas, kalau dia sholat di atas kuburan memang ada hadisnya terkait dengan sholat, tapi bukan berarti dia najis karena dia kan sholatnya di tanah. Tapi memang ada larangannya terkait dengan sholat tidak boleh di atas kuburan. La taj'alu kuburahum masajid, itu kan hadisnya. Bukan karena najisnya. Iya, tapi karena memang ada larangan di hadis lain, kita tidak boleh sholat di kuburan. Ya, bukan karena manusianya itu najis, ya. Tapi tetap dia bangkai. Iya, ada dalilnya terkait dengan habis mandiin mayit, kemudian dia berwudu, kemudian mandi. Iya, betul. Iya. Tapi nanti dilanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang, insyaallah ya. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.